Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya saya coba membahas untuk materi tentang kewirausahaan ini adalah manajemen keuangan. Jadi dalam dalam manajemen keuangan bisnis ini eh, akan dibahas tentang fungsi-fungsi daripada manajemen keuangan itu sendiri, yang di sini adalah bersifat investasi, ya. Kemudian sebagai financial decision serta sebagai dividend decision. Ya, kalau sebagai investasi, di sini investment tentu saja pengalokasian dana itu digunakan untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian untuk financial decision di sini dapat dilakukan penerbitan saham ataupun melalui hutang saham. Kemudian untuk dividend decision di sini adalah tentang bagaimana suatu perusahaan itu bisa membagikan laba operasinya kepada para pemegang saham ataupun investor. Tujuan daripada manajemen keuangan di sini adalah untuk memaksimalkan nilai daripada perusahaan, yaitu tentu saja mencapai profit perusahaan. Fungsi seorang manajer keuangan di sini adalah menganalisa dan merencanakan pembelanjaan, ya, kemudian mengelola penanaman modal dalam aktiva, serta mengatur struktur finansial dan struktur modalnya. Konsep daripada modal kerja di sini ada modal kerja bruto dan neto, serta ada konsep fungsionalnya. Konsep kuantitatif di sini merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar. Kemudian di sini kualitatif lebih kepada bagaimana kelebihan aktiva lancar atas hutang lancarnya. Kemudian ada konsep fungsional di sini, fungsi daripada aktiva pada dana dalam menghasilkan pendapatannya. Jenis modal kerja di sini ada yang bersifat permanen, ya, kemudian ada yang bersifat variabel. Permanen di sini di mana modal ini selalu dibutuhkan dalam kita melakukan suatu operasi perusahaan. Ya, bisa berupa primer dan modal kerja normal. Kemudian ada modal kerja variabel. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada proses produksi yang berubah-ubah sesuai dengan siklis musim, ya. Ini dan dalam kondisi yang darurat di sini dikatakan. Jadi disesuaikan modal tersebut. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja tergantung pada besar kecilnya periodenya tentu saja, ya, periode terikatnya modal kerja, ya. Apabila modal itu telah diperhitungkan selama 1 minggu misalnya untuk proses produksi, maka akan dihabiskan dalam waktu 1 minggu itu juga. Tapi ada juga berdasarkan pada pengeluaran kas rata-ratanya. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam hutang, yaitu ada volume penjualan, yaitu jumlahnya kalau semakin besar maka akan semakin besar pula volumenya. Jadi berbanding lurus, ya, biasanya besar kecilnya investasi, volumenya penjualannya kredit lebih besar maka besar juga untuk investasinya. Syarat pembayarannya seperti apa? Ya, apakah 30 hari atau 60 hari atau bahkan bisa sampai kredit jangka panjang hingga 5 tahun, biasanya itu berupa investasi mesin. Ya, kalau misalnya kreditnya di bawah 1 tahun itu biasanya berupa uang atau cash. Kemudian ada ketentuan pembebasan kredit. Nah, ini apabila dalam kondisi apa? Dalam kondisi misalnya terjadi hal-hal yang di luar perencanaan daripada suatu pabrik. Kemudian ada kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Ya, collecting-nya seperti apa? Apakah kita akan mengkelompokkan perusahaan itu berdasarkan pada jumlah tagihan di bawah 1 miliar, masuknya ke kelompok 30 hari atau 60 hari misalnya. Terus yang di atas 1 miliar misalnya bisa sampai berjangka 24 bulan misalnya, yaitu kebijakan dalam pengumpulan piutang. Kemudian ada kebiasaan membayar para langganan. Nah, ini biasanya ditentukan timeline-nya. Misalnya setiap bulan
di minggu ketiga misalnya, atau di setiap bulan di hari Kamis misalnya. Nah, itu bisa dipakai untuk membayar para langganan. Kemudian juga ada faktor likuiditas solvabilitas ya yang terkait dengan kelancaran dalam membayar hutang, ini ada di dalam manajemen keuangan biasanya. Kemudian ada rentabilitas secara ekonomi juga ya. Di sini ada cara mempertinggi rentabilitas yaitu dengan memperbesar profit margin dan turnover asetnya. Kemudian ada bagaimana kita menilai suatu resiko, ada 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, serta condition. Ya, karakternya seperti apa, yang mau resikonya seperti apa ya, kemampuan daya pengembaliannya seperti apa. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal. Ya, suatu kas itu harus disediakan secara minimal dengan pertimbangan bahwa kas masuk dengan kas keluar, penyimpangan atas aliran kas yang diperkirakan, kemudian adanya hubungan baik dengan bank misalnya ya. Dalam hal ini juga dibuatkan budget kas ya, supaya apa? Supaya antara aktual dan budget itu tidak terlalu banyak menyimpang. Jadi diajukan dulu budgetnya, tidak kita serta-merta meminta uang sekian puluh juta untuk produksi, tapi tidak ada detail daripada uang itu untuk apa saja. Kemudian ada di sini ada capital budgeting juga, selain tadi membuat budget kas, juga membuat budget untuk modal. Tujuannya tentu saja kita bisa melihat di sini ada payback, ada net present, ada IRR, profitability, ada capital of capital, serta portofolio juga. Nah, ini kalau berbicara dengan asumsi portofolio, nanti kita bahas untuk minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan. Untuk minggu ini pembahasan hingga capital budgeting. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.